Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Mukarramah dan juga segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mukarramah. Yang saya hormati yang saya hormati Wini Sepuh daerah Dusun Gandean. Yang saya hormati jamaah masjid, seluruh jamaah masjid, baik yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibu Masjid Baitul Mukarramah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini hujan yang cukup bersahabat. Saya merasa basah kuyup sendiri ini Bapak Ibu. Jamaahnya tuh ganteng-ganteng, tuh cantik-cantik. Nah, penceramahnya bagus. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi pagi hari ini. Walaupun tadi di awal pagi itu saya begitu mendengar suara rintik hujan langsung, ya Allah, ini insya Allah mau pergi berdakwah. Ini kalau hujannya nggak berhenti, apakah saya juga harus berhenti tidak pergi ya? Udah kepikiran itu Pak. Tapi dipikir-pikir lagi, sebagai pendakwah harusnya bisa menjadi contoh. Mau hujan, mau panas, mau mendung, mau ayem banget atau gimana pun harus mangkat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mohon diterima penampilan saya hari ini, deh. Bahasa paannya sih saya sekarang. Waduh, mudah-mudahan tulangnya nggak masuk angin, deh. Sehat semua, deh. Maka dengan segala kesyukuran saya bersyukur kepada Allah dan saya berharap kita semua bersyukur kepada Allah. Cuaca hari ini tetap membuat kita, Allah beri kesempatan, Allah beri nikmat, Allah beri kemampuan, Allah beri peluang untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah mulia ini. Dan semoga kehadiran panjenengan semua Allah balas dengan kemudahan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin sebentar untuk menyapa anak saya di pojokan sana, udah nunggu. Dia ngantar baju ceritanya. Nah, bajunya cancel. Umi udah duduk di sini, ya. Boleh kalau mau tunggu di situ boleh, atau mau pulang juga boleh. Terserah, dipilih aja. Oke? Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Ini ceritanya kerjasama. Nah, kerjasama dalam berdakwah. Emaknya kelebus, anaknya ngantar baju buat salin. Tapi ya udah nggak jadi karena udah duduk di sini. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur karena oleh DKM Masjid Baitul Mukarramah saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Pertama-tama akan lebih baik kalau misalnya kita kenalan dulu, deh. Kayaknya ini ada wajah-wajah yang dari jauh kayak gini, itu sopo wi? Duduk nang kono le ngomong kok pakai bahasanya campur aduk koyo ngono ra cetha gitu. Jadi kita
perkenalan dulu ya Pak. Dan juga Ibu, mungkin ada yang belum kenal, betul ya? Mohon diperkenalkan, nama saya Nida, tadi udah disebutin sama Bapak MC. Nida uminya Ulfa, aslinya ya Nida wae, nggak apa-apa. Uminya Ulfa itu maksudnya ibunya Ulfa, karena anaknya yang pertama namanya Ulfa, gitu. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, alhamdulillah. Ada di sini yang samaan dengan saya 6 Pak, Ibu? Ada? Oh, atau mungkin 7 kali? Yang lebih banyak ada? Hah? Ini mode hemat semua kah? Mode hemat ya? Saya yang boros. Oke, gak apa-apa ya. Baik, jadi saya ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Saya adalah pengajar di TPA atau Rumah Tafid Al-Biru. Gandean sini Pak, ngoten nggih. Di tempatnya rumah Ibu Sri Windarsi. Bapaknya Pak Sinta? Almarhum Sinta? Pak Sis. Nah, gitulah. Nah, jadi di situ ada TPA, ini ibu-ibu ya yang punya anak kecil atau putunya masih cilik-cilik, PAUD, nek sore-sore timbang cuma main, mending dikirim ke sana. Do ngaji. Ngoten nggih? Nah, selain sebagai pengajar, saya juga praktisi PAUD dan homeschooling. Homeschooling itu sekolah di rumah. Gitu. Nah, aslinya saking Merauke, Papua. Makanya le ngomong ora pakai basa Jawa, sing klinis, sing apa namanya? Halus. Yang keluar apa yang saya dengar biasanya yang gampang ditiru, ngoten Pak. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin nanti dalam penyampaian saya tidak menggunakan bahasa Jawa promo nyuwun pangapunten ingkang Gak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa ya Bu? Kita pakai bahasa Persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Di sini jenengan akhirnya dapat pengalaman. Walah ternyata wong Papua koyo ngono kae to ngomong. Nah itu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Pagi hari ini insya Allah saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Di sini ada yang punya keinginan keluarganya menjadi keluarga yang diridhoi Allah? Coba ngacung, siapa sing pengen keluarganya masuk surga semua? Oh iya, nggak semuanya ngacung berarti ono sing ra gelem. Nah, iki sing ra gelem tanda tanya iki. Nek orang masuk surga arek masuk ngendi? Wong cuma 2 pilihannya kok. Nek ora surga berarti saya kita tanya sekali lagi. Ingin memastikan nek jamaah Masjid Baitul Mukarramah itu semuanya pengen masuk surga, angkat tangan. Sekalian senang loh. Nah, yang pengen masuk surga sak keluarga loh. Ora dhewean, sak keluarga masuk surga. Angkat Pak. Gitu, semangat. Wong masih pagi kok wis lemes. Angkat yang semangat gitu ya. Nah, jadi Allah bisa dan Allah mau kita semua masuk surga. Ning tergantung usaha. Kok bisa Allah pengen kita masuk surga? Ya nyatanya Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an dalam rangka memberi petunjuk. Iki loh, nek kowe pengen masuk surga, ikuti jalanku. Kata. Masih kurang cuman dengan kitab Al-Qur'an. Allah utus Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mencontohkan. Iki loh contoh nyatanya nek kowe pengen masuk surga, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis komplit kok urung? Petunjuknya kira-kira udah komplit belum? Sudah. Ono kitabe, ono contohnya langsung. Nah, sebelum kita
kasih. Ada 4 tipe keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, tipe keluarganya Abu Lahab. Allah sampai mengabadikan nama Abu Lahab di dalam Al-Quran saking durhakanya Abu Lahab ini. Tidak hanya suami, istri juga durhaka. Suaminya begitu benci kepada Muhammad, padahal ponakan sendiri. Benci banget sampai pengen dibunuh. Istrinya juga gitu, benci banget sama Muhammad. Sampai-sampai semua jalan yang akan dilewati oleh Muhammad dikasih beling, dikasih paku, hanya untuk melukai Muhammad. Kira-kira kalau zaman sekarang ono ora Abu Lahab ini? Versi Abu Lahab ini kira-kira ono ora ini keluarganya ini? Nang kene ora? Kan? Boten sih pasti. Di sini insya Allah nggak ada. Karena apa? Rajin ngadain pengajian. Tipe Abu Lahab ini durhaka dua-duanya. Suami, istri durhaka kabeh. Ada tipe yang kedua. Tipe keluarga Firaun. Kalau yang ini bapaknya yang durhaka. Istrinya sholihah. Gitu. Ada di sini, Pak. Ora, bapaknya nggak yakin untuk menjawab. Bisa jadi dia ono sidik-sidik. Nah, ibu-ibu sholihah itu kalau tipe Firaun ya, bapaknya durhaka, istrinya sholihah. Siapa istri Firaun? Ada yang tahu di sini? Siapa? Ya, ibu-ibu pengennya sholihah, tapi contoh yang sholihah nggak tahu. Istri Firaun itu namanya Asiyah. Nah, dapat ilmu nggak, Bu? Sudah dapat ilmu? Dapat. Siapa istri Firaun? Asiyah. Istrinya sangat taat kepada Allah sampai dia rela untuk dibunuh oleh suaminya sendiri hanya karena dia mengucapkan Rabbku adalah Allah. Sementara suaminya saking merasa dirinya hebat, dia berkata ana rabbukumul a'la. Itulah manusia durhaka Firaun. Yang ketiga, tipe yang ketiga keluarganya Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Nuh dan Nabi Lut ini bapaknya sholih, istrinya si durhaka. Nabi Nuh, Nabi Lut adalah tipe bapak-bapak yang dikenal dengan suami takut istri. Enggak. Bukan. Mereka sholih, taat kepada Allah, taat akan seluruh perintah Allah. Nabi Lut didatangi 2 malaikat yang menyamar jadi laki-laki paling tampan di dunia. Ketakutan malahan. Karena apa? Kaumnya penyuka sejenis. Khawatir dia kalau sampai tamunya dianiaya atau di macam-macamin sama kaumnya. Sudahlah disembunyikan tamunya, istrinya yang ngasih tahu. Dia datang ke kaumnya kemudian berkata, tahu nggak kalian, di tempatku, di rumahku itu ono wong cakep banget, kowe gelem ora? Akhirnya rumah Nabi Lut digeruduk sama kaumnya, pengen sama laki-laki itu. Ketakutan Nabi Lut. Kemudian apa kata malaikat? Udah nggak usah takut, sekarang kowe pergi dari sini. Pergi jauh, karena sebentar lagi dusunmu ini akan kena azab Allah. Akhirnya kaum Nabi Lut ini diazab Allah dengan hujan batu. Ini yang ketiga nih ya, tipenya tuh. Suaminya sholih, istrinya durhaka. Yang keempat, tipe yang keempat ini adalah keluarga Nabi Ibrahim.
bapaknya sholih, istrinya sholihah, anaknya pripun sholih. Kita tahu bagaimana ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ananda, ya, Nabi Ismail itu, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kemudian anaknya cuma berkata, monggo Pak. Maka engkau akan temukan aku sebagai orang yang bersabar. Itu jawaban Ismail kecil. Kebayang Bu, bapaknya nawarin kowe tak bunuh ya. Anaknya bilang monggo Pak, nah itu perintah Allah, silakan. Istrinya ditinggalkan di padang pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, nggak ada rumah. Bertanya pada suami, wahai Pak, kok aku ditinggal nang kene karo bayi kecil iki piye ceritane? Iki pikiranmu gimana kok iso aku ditinggal nang kene? Lah terus nanti aku kepiye nang kene kiye? Diam Ibrahim karena nggak bisa jawab, hatinya hancur dengan perintah untuk menyisihkan istrinya di padang pasir itu. 3 kali ditanya sama Hajar, piye Pak, ngopo kok kowe tinggal aku nang kene? Apakah ini keinginanmu ataukah ini keinginan dari Rabbmu? Maka Ibrahim berkata, ini keinginan Rabbku. Lantasan istri cuma berkata, baik, kalau memang itu datangnya dari Allah, aku terima perintah ini. Nah ibu-ibu saya ini biar Pak. Wah kayak Isang. Itu ceritanya Nabi Ibrahim punya 2 istri. Istri tuanya nggak mau istri muda deket-deket, maka disuruh menjauh. Nek saya ini biar Pak. Wow, wani coba gitu ya. Nah itu tadi 4 tipe keluarga. Keluarga Abu Lahab, keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, keluarganya Fir'aun, dan keluarganya Nabi Ibrahim. Kira-kira jenengan kalau dikasih pilihan mau yang mana Pak? Bapaknya lawan jawab ya. Bapak-bapak suaranya cilik, orang yakin gitu ya. Pengen sih ngendi Pak? Ibrahim gitu. Kalau ibu-ibunya? Oh Ibrahim juga sama berarti ya. Oke. Nabi Ibrahim punya keluarga yang anak, istri, suami semuanya sholih. Nek zaman sekarang kira-kira ada nggak? Ada nggak? Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Kalau keluarga Nabi Nuh ada nggak? Suami sholih, istri durhaka, ada nggak? Banyak, banyak. Tak balik saya ini, ibu-ibu siap. Nek keluarga nih Fir'aun ono apa ora? Tidak seyakin bapak tadi. Oke. Baik. Kedurhakaan saat ini tidak lagi seperti apa? Seperti ketika Abu Lahab melawan apa? Menyiksa atau menyakiti Nabi Muhammad. Itu udah enggak. Sekarang modelnya pelan, tanpa terlihat dan sudah menjadi biasa saja. Kedurhakaan itu adalah apa? Tidak lagi kalau Abu Lahab itu bencinya pada Muhammad. Benci pada Muhammad karena kenapa kok bisa dia yang jadi nabi? Ning orang saiki kedurhakaannya langsung pada pencipta. Orang kafir Quraisy dulu menolak Islam hanya gara-gara Muhammadnya. Tapi orang sekarang durhakanya langsung pada pencipta. Kok iso? Iso Pak. Saiki saya tanya sama DKM-nya. Pak, nek orang apa? Nek wong lanang sholat subuh nang masjid, kayak iki softnya berapa Pak? Berapa? 4. Yang datang sholatnya itu usianya kira-kira berapaan Pak? Ini kita tanyakan ini. Kira-kira yang usia 30-an ada? Berapa orang? 1, 5.
sekitar 200-an lebih nih. Sing muslim itu sekitar 187-an. Orang Islam yang sholat di dalam data yang ada itu cuma 30%. Itu pun yang datang wis geter-geter lem laku. Cocok ya Pak? Kaya ngono kuwi kok pengen keluarga Nabi Ibrahim. Wong sholatnya langsung menghadap pencipta aja orang. Ini mohon ya dijadikan evaluasi. Bapak-bapak sing duwe anak, duwe mantu, kok saat sholat subuh orang nang masjid, dosanya nggak cuman anak etok. Kita orang tua yo tetep. Iya kita mungkin masuk surga, tapi anak yang kita cintai di dunia ini bisa jadi Allah pisahkan. Apa itu yang kita inginkan? Berkumpul di dunia senang-senang nek lebaran semuanya namanya terah dikumpul ke. Neng giliran sholat siji-siji sendiri-sendiri. Iki perlu dijadikan pemikiran. Aku ki kepengennya anak putu-putu masuk surga. Neng kok ya urusan sholat aku orang ngejak, orang selalu tak tanamkan. Wis terserah, wis gede urusannya dewek. Pak, urusannya dewek ning sesok masuknya dia ke dalam neraka, kita nang surga emang tegel. Itu loh. Ya. Apalagi di zaman sekarang untuk mendidik anak itu enggak mudah. Tantangannya enggak mudah untuk di zaman sekarang ini. Tantangan terbesar kita sebagai orang tua mendidik anak apa Pak? Sekarang ini musuhnya siapa? Dengar tuh anak-anak, ada nggak anak-anaknya yang datang nih? Uraun. Begitu kok pengen keluarga Ibrahim. Lah. Piye kuwi? Anaknya masih do turu ora apa-apa, sing penting aku mangkat ngaji. Aku iki kok pengen Nabi Ibrahim. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa? Sebuah masukan yang akan menggugah kesadaran kita. Oh iya, selama ini aku ki masih mikir diriku dewe. Yang saya pikirkan hanya keselamatanku sendiri. Sementara anakku pagi-pagi subuh masih tidur tak biarkan. Hari Ahad pagi ono pengajian tak biarkan turu. Padahal datang pengajian itu dalam rangka menambah ilmu. Bapak ibunya dimudahkan masuk ke dalam surga karena memang janji Allah barang siapa yang melangkah untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Ning anake dibuat belibet tinggal tidur. Kui bapak ibunya yang nggak merasa apa-apa. Begitu kok pengen punya keluarga Nabi Ibrahim. Nah, tantangan kita saat ini, saya akan berbicara tentang tantangannya. Nek kita pengen jadi keluarga Nabi Ibrahim, ning zaman saiki tidak mudah punya keluarga Nabi Ibrahim, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak mudah karena kita kurang mengusahakan, kurang ilmu. Selama ini le ngaji cuma apa? Upayakan untuk diri sendiri. Mengingatkan untuk diri sendiri. Tapi untuk yang menggugah semua keluarga itu mungkin jenengan belum pernah dapat. Maka hari ini mari jadikan renungan untuk diri kita. Aku pengen masuk surga dengan anak cucuku, anak keturunanku. Ini kayak begitu berarti aku punya tugas yang besar menyelamatkan mereka. Ada beberapa tantangan di zaman digital saat ini, zaman internet saat ini untuk mendidik anak-anak, mendidik diri kita. Perintah Allah jelas, qu anfusakum
Cuman ibu-ibu hadroh yang jawab. Perintah Allah jelas, ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintah Allah. Tapi kadang kita lupa, kita cuma di bagian ku anfusakumnya doang. Sedangkan yang wa ahlikum lali. Dan tugas untukku anfusakum itu ada di pundak bapak-bapak. Why? Kenapa? Lah ngapa kok iso bapak-bapak yang punya tanggung jawab ini? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah pemimpin bagi orang perempuan. Lah terus ibunya apa? Ibunya adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama anak-anak. Jadi bapaknya memimpin ibu, ibunya mendidik anak-anak. Itu tugasnya. Insya Allah kalau masing-masing sudah menggunakan perannya, melaksanakan perannya dengan baik, keluarga Ibrahim insya Allah bisa terwujud. Ini hanya karena tidak ada koordinasi. Bapaknya lupa dengan tanggung jawab sebagai ar-rijalu qawwamuna, ya, sebagai qawwam. Ibunya yolali jadi madrasah. Itu yang bikin anaknya akhirnya tidak mudah untuk dididik. Padahal untuk zaman internet saat ini, musuhnya udah nggak berbentuk, Bu. Cukup musuhnya bentuknya ini, kotak kecil hitam kayak gini. Udah musuh udah tuh. Hanya gara-gara ini apa yang terjadi dalam keluarga kita? Satu, interaksi antar keluarga berkurang, betul nggak? Benar nggak Pak Bu? Betul. Karena apa? Udah sibuk dengan HP. Anak pegang HP, dia masuk dalam kamar, kunci pintu, bapak ibu udah nggak tahu udah. Dari pagi sampai malam, kembali pagi betah dia di dalam kamar. Yang penting wifi lancar, snack ada. Bapak ibunya gimana? Bapak sibuk nonton bola di HP. Ibu ngapain? Ibu lihat scrollingan, postingan temennya, jalan-jalan nang kene, tuku ini, tuku itu, ibu panas dewek. Iki bapak iki piye to ya, udah waktunya kasih duit to ya, kasih duit barang. Akhirnya apa? Jengkel sama bapak. Terus apa? Komunikasinya jadi nggak bagus. Hanya gara-gara ini, interaksi antar keluarga sudah tidak harmonis. Yang kedua apa? Orang tua sudah tidak lagi jadi tempat bertanya. Saat ini Bu, HP ini udah terlalu canggih. Mau apa saja, mau tanya apa, mau tahu apa saja cukup tanya di HP. Meta, coba kamu jelaskan caranya membuat bolu kukus misalnya. Meta jawab Bu, cara membuat bolu kukus adalah pertama, langkah yang diambil siapkan bahan-bahannya. Manis banget Bu. Setelah itu apa? Anak bilang terima kasih Meta. Meta menjawab sama-sama, senang telah membantu. Orang bapak ibu saya itu udah gak perlu. Meta bagaimana caranya mendapatkan beasiswa di luar negeri? Meta langsung jawab, yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Oke, terima kasih Meta. Sama-sama, semoga harimu menyenangkan. Coba tanya bapak,
banyak diam kalau ketemu bapak dan ibu. Sekolahmu piye nang baik? Nang sekolahan gimana, pelajarannya susah enggak? Teman-temanmu apik-apik? Kowe salah wis. Cuman sebatas itu obrolan kita dengan anak. Bu, kowe masa kata kuliah kowe nang kono? Sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga. Pola komunikasinya udah yang paling singkat. Kalau perlu bapak ibu nggak perlu bertanya, nggak apa-apa. Nek anak kayak gitu. Coba di sini, masih adakah orang tua yang bisa duduk 1 jaman ngobrol sama anak? Masih ada nggak? Koyong ini kok pengen tipe keluarga Ibrahim. Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga Ibrahim kalau kita tidak tahu apa yang dihadapi anak kita? Kita tidak tahu bagaimana istri kita menjalani hari-harinya. Kita tidak tahu bagaimana suami kita berjuang di luar sana untuk mencari nafkah. Pernah nggak diobrolin, Bu? Bapak pulang, cari makan aja udah sekono. Kayak di meja lihat baik. Kayak nggak kasih duitnya yang kurang dong, makanya udah makan tempe lauk kayak gitu aja. Ibunya seharian di rumah ngurus rumah. Bapak pas pulang, kok ibu pas lagi duduk rebahan itu. Rebahan, wae kerjaan rampung ora nih. Giliran pulang ketemunya ibu lagi istirahat. Itu dibilangnya ibu orang kerja. Wong lanang wis kesel dari luar, lihat di rumah perempuan kok masih tidur wae kerjaannya. Terkadang kita itu apa? Saking komunikasinya ini terbatas, sudah tidak lagi harmonis. Akhirnya apa? Antara suami dan istri hubungannya juga jadi renggang. Apa meneh yang sudah puluhan tahun bendino tangi turu yang dia mukanya kuning. Wis bosen. Nek bapak pegang HP lumayan iso lihat sing lain. Di sini bapak-bapaknya enggak. Bapak yang di luar sana sing orang ngaji. Ya. Inilah tantangan kita. Jangan pernah berpikir Allah yang penting aku ora koyo ngono. Tidak. Bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah dakwah. Tidak dakwah kepada orang lain, dakwah kepada keluarga sendiri. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Jam 7. 5 jam? Maaf hujan. Lantas bagaimana solusinya untuk bisa menciptakan keluarga Ibrahim dengan tantangan zaman yang seperti sekarang, di mana komunikasi sudah sangat tidak harmonis. Jumlah kata yang kita keluarkan kepada keluarga kita sangat terbatas, bahkan mungkin setiap hari bisa dihitung. Bapak nek ngomong cuma 20 kata misalnya, sampai bisa dihitung. Ibu nek ngomong sama anaknya agak banyak memang, tapi baru 100 kata. Itu pun isinya ngomel. Maka hubungan kedekatan antara suami, istri, bapak, ibu dengan anak itu memang akhirnya merenggang. Jadi sekarang bagaimana solusi kita untuk bisa menjadikan keluarga kita sebagai keluarga Nabi Ibrahim? Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Segala apa yang kita lakukan semuanya karena Allah, untuk Allah. Perasaan yang ngomong banyak dari tadi saya, yang teriak saya. Ini cuma sekadar jawab aja orang-orang. Lemes Pak, hujan ini pengennya turu ya Pak. Enakan turu ya Pak.
tujuan akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim wa ma dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kalau kita kepengen masuk surga, pengen membina keluarga seperti Nabi Ibrahim, maka jadilah manusia yang beriman dan keimanan itu diikuti oleh anak cucu kita. Jangan sampai hanya kita sendiri yang beriman. Maka jadikanlah segala kehidupan kita ini sumbernya hanya kepada Allah. Mau kerja, saya bekerja ini mencari nafkah, menghidupi keluarga saya karena Allah. Saya mendidik anak-anak saya agar menjadi orang solih-solihah karena Allah. Jangan lagi kita ngajarin anak-anak kita melakukan sesuatu karena manusia. Kok ini pergi sholat no? Iki wis ana duhur sholat. Kok nek koyo ramangkat sholat, kayaknya ditakoni karo Pak Takmir. Maka anak berangkat ke masjid karena khawatir ditanya takmir. Kok ini pakai jilbab? Nek orang pakai jilbab, nanti orang-orang tuh ngeliat keritingmu. Kayak rambutmu yang mungkar kayak orang kelihatan. Pakai jilbab baik ayu. Maka kita ngajari anak kita nutup aurat karena manusia. Diganti sekarang modelnya, mangkat sholat ya. Iki mumpung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan kita melakukan kemaksiatan. Karena apa? Di dalamnya ketika engkau bermaksiat, maka dosanya akan Allah lipat gandakan. Maka bertakwalah kepada Allah, karena ketika engkau takwa dan engkau melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikanmu itu. Mumpung sudah bulan Sya'ban, bangunlah, sholatlah, upayakan sholatmu tepat waktu agar Allah cinta kepadamu. Jadi yang kita lakukan adalah mendidik anak kita melakukan sesuatu agar dicintai Allah. Kalau sudah karena dicintai Allah, insya Allah manut Pak. Saya izin minum deh. Kalau diperintahkan mereka membantah. Karena itu kebanyakan kita ngomongnya apa? Bapak tuh pengen kowe iki nek kerja belajar yang benar, kowe nanti dapat kerja sing apik, gajinya apik. Kalau sudah karena keinginan Bapak, anak akan bilang aku dan Bapak beda. Tujuannya beda. Maka itulah yang sering terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak. Karena apa?
hanya karena Allah, dalam rangka mencari ridho Allah. Apapun itu, bekerja ridho Allah, sholat ridho Allah, beramal saleh, sedekah, ngaji, ya, itu semua karena Allah. Yang kedua, menjaga komunikasi dan kasih sayang. Bapak yang ngomong sama ibu, gak usah pakai tenaga Pak, pelan aja. Kenapa? Karena ibu hatinya itu dari kaca, mudah tergores. Orang usah pakai tenaga, apa meneh sampai nyentak-nyentak, apa meneh pakai tangan, orang usah. Lembut aja, sambil sodori warna merah. Kui bapak orang ngomong ibu langsung paham. Jadi pakai komunikasi batin Pak. Bu, tunjukin, lembarannya itu ditunjukin. Ibu-ibu ini mau ngerti saja ini bukan karena apa-apa deh, apa ya? Enggak macam-macam saja nih ibu-ibu ini. Karena kurang kuwi dolarnya kuwi ya Bu. Mumet lah mikir TDL, mikir apa meneh beras, minyak, kuwi. Nih bapak ini kan orang di kepalanya mikir minyak piro, brambang piro, cabai piro, kan orang. Ibu, makanya nek ngomong sama ibu ora sama macam-macam Pak. Cukup Bu, wis rampung. Komunikasi sama ibu itu paling simpel. Ya. Kalau dengan anak gimana? Dengan anak tidak perlu banyak ngomong Pak. Ya, nggak perlu banyak ngomel Bu. Cukup dengan teladan. Wis, jenengan suruh sholat, jenengan suruh belajar, jenengan suruh ngaji. Ning jenengan sendiri orang tahu ngaji. Anak gak bakal berangkat ngaji. Saiki yang setiap hari di rumahnya iso baca Quran rutin tiap hari ada. Alhamdulillah pancen warga gandean iki jos. Nek bapak ibunya sudah bisa tiap hari ngaji, insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya yang belum ngaji Allah beri hidayah. Sambil perbanyak doa ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita sudah memberikan contoh kok anak masih juga seperti itu, maka lawan dengan doa. Perbanyak doa. Allah sudah berjanji barang siapa yang berdoa padaku pasti aku kabulkan. Aku ki sudah doa bolak-balik loh. Ning anakku pancen koyo ngono e, ora berubah kalian. Pak, bisa jadi itu ujian. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terima itu. Yang penting kita sudah berusaha mengikuti aturan Allah. Sudahlah kita ngomong sama ibu dengan penuh pengertian. Pengertiannya itu tadi ya, pengertian ibu. Nah, gue, ya. Ibunya dengan suami juga romantis, ngerti? Habis itu ke anak kita udah beri contoh. Nih kok anaknya tetap bimbing, maka hadapi dengan doa. Yang terakhir, untuk mendapat atau untuk bisa membangun keluarga sebagaimana Nabi Ibrahim, maka biasakan perilaku bersyukur dan bersabar. Nabi Muhammad berkata ya, bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu adalah baik. Ketika ia mendapati ketidakbahagiaan atau ketidakbaikan, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kebaikan atau kenikmatan, maka dia bersyukur. Itu semuanya baik. Apapun bentuk keluarga kita, anak kita koyo ngopo, istri kita lebarnya koyo ngopo, toko tompo dengan penuh rasa syukur. Kayak ibu kan dia pas masih muda ki ayu tenan lho iki. Saiki kok malah priput. Nah, itu jangan ditanya
Biar seragam saya ini kok lemes banget apa? Pak, memang udah waktunya harus lemes. Gak usah ditanya. Sesuatu yang udah jelas kalau ditanya ulang ke ibu bakalan emosi. Ya. Maka sudah terima apapun tampilan istri kita saat ini, walaupun yang kita lihat di HP saat ini glowing, kenceng, pupure, ning uwes itu yang di HP bukan milik kita, haram dilihat. Lihatlah yang keriput di samping kita. Sing untune wis lepas siji loro ngono kuwi, lihat yang itu wae. Syukuri sing kuwi wae. Sing ibu juga, bapak biyen ki, saiki wis teko ditampa ngono kuwi lho. Pancen waktunya itu nggak bisa lagi, nggak bisa ditawar. Maka syukuri apapun keadaan keluarga kita. Mau dalam keadaan luas, lapang, mau dalam keadaan sempit, alhamdulillah. Lapangnya Allah menguji, sempitnya juga Allah uji. Maka apapun itu, alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini masih hidup walaupun giginya wis ompong. Alhamdulillah walaupun rambutnya udah memutih, bapak masih tetap cakep di mata mama. Itu. Syukuri apa yang ada. Dan bersyukurlah, anak 1 bersyukur, anak 2, 3, 4, 5, 6, syukur semuanya. Bahwa segala kesulitan yang kita alami pasti Allah kasih ganjaran kebaikan apabila kita bersabar. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu, ketika kita ingin menciptakan keluarga sebagaimana Nabi Ibrahim, maka satu, semua keurusan kita pusatkan kepada Allah. Yang kedua, bina komunikasi yang harmonis dengan keluarga. Dan yang ketiga, biasakan bersyukur dan bersabar. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Aku lupa bihadza, astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.